Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa bersama-sama melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga ibadah salat maghrib kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa melanjutkan kajian rutin kita untuk membahas, masih kita bahas terkait tentang fiqhul munakahat, fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Dan pada pertemuan terakhir kemarin kita sekilas membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah kurban. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali setelah kita selesai merayakan hari raya Idul Adha beserta dengan hari tasreknya, dan kita sudah keluar dari hari-hari tasrek. Hari tasrek pertama hari Sabtu, hari tasrek kedua hari Ahad, dan hari tasrek yang ketiga yaitu hari Senin, ya, tadi siang. Semoga para jamaah yang menunaikan penyembelian binatang kurban, ibadah kurbannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pada tahun ini secara kebetulan tidak bisa berkurban, semoga tahun depan bisa berkurban. Dan semoga yang ikut serta menjadi panitia pelaksanaan ibadah kurban, mudah-mudahan tenaga waktu yang telah dicurahkan juga menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian fikih munakahat, yaitu anwa'ul mahri, macam-macam mahar atau di tempat kita sering disebut dengan istilah mas kawin, ya, mas kawin. Yang qasimul mahru bi'tibari irtifaqi ala qimatihi ila musamma wa ghairi musamma. Mahar, mahar mas kawin
jika dilihat dari kesepakatan terkait apa yang dikeluarkannya, maka mahar itu terbagi menjadi dua. Ada mahar yang disebutkan ketika akad nikah, dan ada mahar yang tidak disebutkan ketika akad nikah. Jadi mahar itu jika dilihat dari sisi nilai kesepakatan yang akan dikeluarkan, maka mahar itu bisa dibagi dua. Ada mahar yang disebutkan ketika akad nikah, tapi ada mahar yang tidak disebutkan ketika akad nikah. Ini ya dari sisi nilai kesepakatannya. Wa bi'tibari waqtihi waqti daf'ihi wa adaihi ila muajjala wa muajjala. Jika mahar itu dilihat dari sisi waktu memberikannya atau waktu menunaikannya, maka mahar juga dibagi menjadi dua. Ada mahar yang muajjal, mahar yang disegerakan, artinya diserahkan ketika akad nikah. Tetapi ada yang muajjal, ada yang ditangguhkan. Ditangguhkan itu ya bahasa simpelnya itu terhutang. Ketika akad nikah mahar itu belum diberikan atau ditangguhkan. Ini dari sisi waktu penyerahannya. Wa bi'tibaril miqdarul ladzi tastahiquhul mar'atu minhu ila al-kulli wan nisfi wal mut'ati. Dilihat dari sisi pihak yang menerimanya. Mahar itu dilihat dari sisi pihak yang menerimanya, ya, yaitu kaum wanita. Maka mahar itu bisa dibagi menjadi tiga, paling tidak menjadi dua. Ada yang menerimanya secara penuh, tapi ada wanita yang bisa menerima mahar ini separuhnya saja. Jadi ada yang menerima penuh, tapi ada yang menerima hanya separuh. Kalau mut'ah ini pemberian ketika seorang wanita itu dicerai. Nah, ini pembagian mahar. Jadi dilihat dari sisi nilai yang disepakatinya, maka mahar itu ya disepakati artinya apa? Ketika menyerahkan mahar itu maharnya nilainya sekian. Dilihat dari sisi nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak, ada mahar itu yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan ketika akad nikah. Dari sisi waktu penyerahannya, ada mahar yang disegerakan, cash, tapi ada mahar yang ditangguhkan, tidak segera diberikan. Dari sisi pihak wanita yang menerimanya, ada yang menerimanya itu penuh, full, tapi ada yang menerimanya hanya separuh. Ibu bapak, itu barangkali malam ini yang akan kita bahas ya, nanti sampai di mana ya kita bahas bersama-sama. Awalan, pertama, al-mahrul musamma wal maskuti anhu. Pertama yaitu mahar yang disebutkan nilai nominalnya atau wujudnya atau barangnya ketika akad nikah, dan ada mahar itu yang maskutu anhu, mahar yang tidak disebutkan ketika akad nikah. Jadi ada mahar itu yang disebutkan ya, seperti kalau di tempat kita familiarnya itu ankah tuka wazawaj tuka bi, siapa bi mahrin, dengan mahar adawatus shalah, seperangkat alat salat misalnya. Tapi ada yang tidak disebutkan maharnya. Ibu bapak
Pertama, yustahabbu ayyatafaqqal akidani ala fardil mahri wa tasmiyati qat'an lin nizai wa man andil khusumati wa yajibu hina idzin imda'ul mahril muttafaqu alaihi wa yakunu fi dhimmati zauji daf'uhu lil mar'ati. Pertama, dianjurkan, ya, disunahkan bagi kedua belah pihak antara calon suami dan calon istri pada perkara mahar yang diberikan, maka hendaklah mahar itu disebutkan. Jadi ketika sudah ada kesepakatan mahar sebelum pernikahan, misalnya mahar sudah diberikan atau mahar diberikan ketika akad nikah. Ketika mahar itu memang akan diberikan sebelum akad nikah, maka sebaiknya mahar itu disebutkan. Apa yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri itu sebaiknya disebutkan. Sebaiknya disebutkan. Kenapa? Qat'an lin nazai, ini untuk menghindari perselisihan. Wa man andil khusumati, dan menghindari pertengkaran. Ini pertama, ini penting. Jadi memang sebaiknya mahar itu disebutkan maharnya apa. Misalnya kalau uang berapa juta disebutkan, ada perhiasan apa disebutkan. Kemudian selain itu barang-barang pokoknya disebutkan. Tapi kalau yang mengirim mahar itu sering disebut yang barang-barang itu yang ada jenangnya, pisangnya, yang ngikuti seserahan itu, seserahan. Jadi yang disebutkan maharnya bukan nanti kemudian pisang sama keranjangnya anyaman bambu. Wah, ini terlalu panjang. Artinya pada mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri itu sebaiknya mahar itu disebutkan. Kenapa? Nanti di belakang itu bisa menghindari persoalan-persoalan, bisa menghindari persoalan, bisa menghindari permusuhan. Ini pertama. Yang kedua, wa yajuzul aqdu min ghairi tasmiyatil mahri kama dalla alai qoulihi ta'ala la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamussuhunna au takfriduhu lahunna faridah. Ini Allah Ta'ala firmankan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 236. Yang kedua, diperbolehkan ketika akad nikah tanpa menyebutkan nilai maharnya. Nah, ini juga boleh. Jadi diperbolehkan untuk tidak menyebutkan nilai mahar itu pada prosesi akad nikah. Ibu bapak kita bedakan, kalau menyebutkan itu disunahkan, tidak menyebutkan sekedar dibolehkan. Jadi ini harus menjadi pembeda. Jadi yang disunahkan adalah menyebutkannya. Kalau tidak menyebutkan, tidak disunahkan, hanya dibolehkan saja. Dibolehkan jika tidak menyebutnya. Ini seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah katakan, la junaha alaikum, tidak ada dosa di antara kalian, in talaqtumun nisaa ma lam tamussuhunna, tidak ada dosa di antara kalian
ketika di antara kalian menceraikan wanita-wanita kalian yang belum kalian sentuh mereka itu, atau belum kamu tentukan bagi mereka maharnya, wanita yang tidak kalian sebutkan maharnya untuk mereka. Artinya bahwa ketika seseorang mukmin, seorang laki-laki ketika melangsungkan akad nikah, maka sunnahnya mahar itu disebutkan. Tapi jika tidak disebutkan, hukumnya sekedar boleh, tapi tidak disunahkan. Kenapa disebutkan? Ini untuk menghindari persoalan-persoalan di belakang hari nanti. Ketika kemudian disebutkan, ini untuk menghindari pertengkaran, perselisihan yang mungkin terjadi di suatu hari nanti. Kemudian wa yusamma hadzal nikahu tafwid wa huwa jaizun bil ijma'. Pernikahan dengan tanpa menyebutkan maharnya itu dinamakan nikah tafwid. Ya, ini tulisannya ini. Nah, ini nikah tafwid. Pernikahan dengan tanpa menyebutkan maharnya ini disebut atau dinamakan nikah tafwidi, nikah tafwid. Wa huwa jaizun bil ijma'. Dan ini menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah boleh. Wa fi hadhil halati yajibu lil mar'ati mahrul mithlu ittifaqan. Dalam kondisi mahar itu tidak disebutkan, maka wanita harus menerima mahar yang dinamakan mahar mithli. Mahar mithli. Apa mahar mithli itu? Al-qadru wa makna mahrul mithli qadrul ladzi tuzawwaja alaihi mithaliha min qaribatiha min jihati abiha ka akhwatiha wa ammatiha. Yang dinamakan mahar mithli itu adalah ukuran mahar yang sepadan seperti yang diberikan oleh saudara-saudaranya dari jalur bapaknya. Artinya begini, kalau mahar itu tidak disebutkan maharnya apa, maka si wanita ini semestinya dia mendapatkan mahar yang senilai dengan mahar yang dulu diberikan oleh saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya dari jalur bapaknya. Bapaknya misalnya bapak wanita itu misalnya punya anak-anak laki-laki. Nah, anak laki-laki mereka ini anak laki-laki atau saudari calon wanita ini ketika mereka dulu menikah, maharnya memberikan apa? Nah, mahar itu minimal sepadan dengan mahar saudara-saudaranya. Itu namanya mahar mithli. Karena akan jadi pertanyaan, itu njur bayar tukane opo? Hambu misalnya. Maharnya apa? Oh, enggak tahu. Mahar enggak tahu ini ketika tidak disebutkan maharnya, namanya nikah tafwid. Nah, pada nikah tafwid ini seorang wanita berhak untuk mendapatkan mahar mithli. Mahar mithli itu artinya mahar yang nilainya sepadan. Mahar yang nilainya sepadan dengan mahar dari saudara-saudaranya dari jalur bapak. Oh, dulu kakak saya waktu mas kawin memberikan pada istrinya itu ternyata emas 10 gram dan uang 2 juta.
Mestinya senilai itu yang diterima oleh wanita tersebut ya ketika mahar itu tidak disebutkan. Ini namanya mahar mithli. Mithli itu bahasa kita ya sepadan, serupa. Ini pada pernikahan yang tidak disebutkan maharnya. Fa illam yujadullah amsalum min qibali abiha. Jika sulit, jika tidak ada gambaran mahar yang diterima atau yang diberikan oleh saudara-saudaranya, maka minimal famin mithaliha wa min mithalitiha wa aqraniha min ahli bildatiha. Kalau kemudian ingin mencari ukuran sepadan ya, sepadan yang diterima ya oleh yang diberikan oleh saudara-saudaranya, minimal nilai maharnya ya yang sepadan rata-rata di negeri itu, di kampung itu. Oh nek nang paraan ki mahar ki ya sekitar sakmene. Nah itu. Maka ketika mahar itu tidak disebutkan, wanita atau calon istri tadi berhak untuk mendapatkan mahar rata-rata penduduk di kampung itu ketika mahar tidak disebutkan. Jangan laki-laki jangan spektakuler ingin ngurii ya. Spektakuler itu syukur-syukur nambah naik ya buat kejutan. Oh ternyata maharnya 1 miliar. Wah misalnya tidak disebutkan, oh kok disebutkan toh, enggak apa-apa. Karena apa? Karena calon suami saya itu malu menyebutkan. Kenapa? Sedikit ya. Ya, kalau sedikit jangan malu dong, misalnya. Enggak, karena mahar suami saya itu 1 miliar. Wow, itu yang dengar itu langsung rambutnya naik ya, karena kaget spektakuler. Nah ini ketika mahar tidak disebutkan. Sehingga ibu rahimakumullah, jadi yang pertama ini dari sisi nilainya, dari sudut pandang nilai, mahar itu ada yang disebutkan ketika akad nikah, ada yang tidak disebutkan. Ketika disebutkan itu lebih baik hukumnya sunnah. Ketika tidak disebutkan hukumnya boleh. Tapi ketika tidak disebutkan ini jangan dijadikan kesempatan oleh calon suami menggunakan kesempatan dalam ketidakdisebutkan gitu ya. Sehingga calon istri ini berhak untuk mendapatkan mahar yang sepadan rata-rata di negeri, di kampung itu. Di kampung ya, di kampung sini rata-rata mahar itu 5 juta. Meskipun tidak disebutkan berarti wanita itu berhak mendapatkan sekitar 5 juta misalnya. Ini namanya mahar mithli. Ini yang pertama. Yang kedua ya, tsaniyan yang kedua al-mahrul muajjal wal muajjal. Yang kedua dari sisi waktu ya, dari sisi waktu ada mahar itu yang segera diberikan kontan, tapi ada yang ditangguhkan. Ada mahar yang disegerakan pemberiannya, tapi ada mahar yang ditangguhkan pemberiannya. Al-aslu ayyakunal mahru muajjalan takbadahul mar'atu qabla dukhuli biha walaha antamna'a nafsaha hatta taslimahu. Pada dasarnya mahar itu diberikan dengan disegerakan, bukan diutang. Ya, pada dasarnya hukum asal mahar ya, hukum asal mahar itu adalah disegerakan pemberiannya sehingga calon istri tidak ditangguhkan. Ini hukum asal. Sehingga ketika proses akad nikah sudah selesai, sudah dilangsungkan, lalu ya keduanya sudah menjadi pasangan suami istri yang sah,
maka sebelum sang suami itu mengumpuli istrinya, mahar itu sudah diterima oleh calon istrinya. Dan pada dasarnya wanita boleh untuk menolak calon suaminya menyentuh dirinya hingga mahar itu diterima olehnya. Pada asalnya begitu, ya. Jadi pada asalnya mahar itu seperti itu. Jadi hukum asal mahar itu segera diberikan, tidak ditangguhkan. Sehingga ketika akad nikah selesai, ya, seperti istilah malam pertama, calon suami atau sudah menjadi suami istri, ketika suaminya mengumpuli atau menggauli istrinya, mahar itu sudah diterima oleh istrinya. Jika mahar itu belum diterima, hukum asal atau pada dasarnya si istri itu boleh untuk menolak suaminya menyentuh dirinya hingga mahar itu diterima. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya, Allah Ta'ala mengatakan wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Wala junaha alaikum, ya, tidak, ayat 10. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian antangkihuhunna, untuk menikahi mereka. Ya, menikahi di sini ini oleh sebagian mufassir dimaknai untuk mengumpuli wanita-wanita kalian yang sudah menjadi istri kalian, idza ataitumuhunna, jika kalian telah menunaikan kepada istri-istri kalian ujurahunna, yaitu mahar-mahar kalian untuk mereka. Allah katakan begitu. Tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian menikahi wanita-wanita kalian, kalian mengumpuli wanita-wanita kalian yang sudah menjadi istri kalian, ketika kalian telah menunaikan, mengeluarkan mahar kalian untuk mereka. Ini hukum asal pada dasarnya demikian. Walamma su'il Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Rasulullah, ya, ayyudkhila bi Fatimati, qala lahu, ketika Ali bin Abi Thalib hendak membangun rumah tangga dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah. Jadi ketika mau diajak ke rumah Ali bin Abi Thalib, ketika itu Rasulullah mengatakan a'tiha syai'an, wahai Ali, kamu memberikan sesuatu dulu pada istri kamu. Istri kamu berikan dulu sesuatu kepadanya. Ali mengatakan, ma indi min syai', ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Qala, Rasulullah pun kemudian bertanya, fa aina dira'akal hatimiyati, di mana baju besimu yang tahan pedang itu, ya. Di mana baju besimu yang tahan pedang, yang anti pedang itu? Qala Ali mengatakan, hiya indi, dia ada di rumah. Faqala, Nabi mengatakan, fa'atiha, iya, sudah, baju besimu kamu berikan pada Fatimah. Padahal kalau wanita diberi baju besi itu nggih apa, ya? Kalau sekarang, ya, dulu pun baju besi untuk apa? Ibu bapak, coba kita bayangkan, baju besi ini sesuatu yang tidak berguna untuk istrinya, untuk Fatimah. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan apa? Sebelum Ali bin Abi Thalib membangun rumah tangga dengan Fatimah, mengajak ke rumahnya untuk serumah dengan Fatimah, Nabi mengatakan, berikan dulu sesuatu kepada istri kamu. Maka mungkin bisa jadi kalau dalam tradisi Jawa,
ya ketika sudah diakad nikahkan kemudian dulang-dulangan, ya, memberikan sesuatu paling sithik. Kalau mau bagus ya jikuke sak piring segede didulang nganti wareg nang ngarepe wong akeh, ya. Sehingga yang hadir akan mengatakan, wah nganteni ngeleh tenan. Memberikan sesuatu, ya, pada istrinya. Jikuke sing gede itu dulang wal-wal sampai wareg, itu pemberian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan itu kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu berikan dulu sesuatu pada istrimu. Ketika Ali mengatakan, saya tidak punya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dah gini aja, di mana baju besi kamu yang anti pedang itu? Ali mengatakan, di rumah ya Nabi. Nabi mengatakan, sudah kamu ambil berikan pada istrimu. Padahal gopo, ya. Ini sebagai sebuah anjuran apa? Mensegerakan untuk memberikan sesuatu kepada istrinya. Waqad madha ala hadza amalus salaf, ya, dan ini menjadi kebiasaan para ulama salafus saleh. Lakinna yajuzu ta'jilul mahra au ba'dahu wa kadzalika taksitahu. Tetapi tetap diperbolehkan untuk menunda pemberian mahar. Ya, oleh karena begini, mensegerakan memberikan mahar itulah hukum asal mahar. Artinya hukumnya adalah sunnah. Tetapi ketika menangguhkannya, hukumnya boleh. Boleh untuk menangguhkan pemberian mahar semuanya, ya, atau untuk memberikan sebagiannya dulu DP, ya, maharnya hanya DP. Karena maharnya itu 5 juta, kemudian DP-nya berapa? Ya, 100.000 ini. Kalau DP kan kecil, ya. Jadi mahar itu boleh untuk ditunda, ya, untuk ditangguhkan. Disebutkan, tetapi boleh untuk menangguhkan pemberian mahar itu atau menangguhkan sebagiannya. Bahkan wakadzalika taksitahu, bahkan boleh untuk mengangsurnya, ya, nyicil. Ning poyo ra isin karo bojone ngangsur mahar sama istrinya, ya. Dek, sase iki nyicil mahar ya, piro 200. Nah, habis diberi, ya, suaminya mengatakan, "Jadi nek jajan." Wah, ini kan uri itu namanya, ya. Wis ngangsur njaluk dijajaki. Ini kan, ya, suaminya kalau orang Jawa mengatakan raine rek keke endi. Tapi boleh menangguhkan mahar, baik semuanya atau sebagiannya, bahkan mengangsurnya lil hajah jika memang itu diperlukan. Ka'iksari rajuli wa nahwi dzalik, seperti ketika sang suami itu sedang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, boleh, ya, karena saya istri man ora popo, sampean nanti popo ora popo, aku ikhlas ning aku urung di mahar ora popo, bae mahare nek tak cicil saka 100.000 piye, ya, kena haji, karena memang itu atas kerelaan, boleh. Idza ittafaqa torfani ala takjilihi illa ma ba'da dukhuli, jika itu memang sudah menjadi kesepakatan di antara keduanya. Sehingga apa? Ketika sang suami mengumpuli istrinya itu sah, karena sudah ada kesepakatan bahwa mahar itu nanti akan diberikan sekian waktu yang akan datang. Li'annal mahra dainun kasairi duyun fayajuzu ta'jilahu walidha fa innahu yustahabbu ta'jilahu. Ya, mahar itu seperti hutang, harus ditunaikan. Jika memang, ya, belum bisa dibayarkan, ditangguhkan, maka itu akan menjadi hutang. Menangguhkannya boleh, hanya
hanya mensegerakan itu jauh lebih baik, karena itu hukumnya adalah sunnah. Ibu bapak, kemudian lakinna hal yustaratu tahdidu hadzal ajali amla. Sekarang begini, menangguhkan pemberian mahar itu, ya, menangguhkan pemberian mahar itu haruskah dibatasi waktunya? Haruskah dibatasi waktunya? Di sini ada dua pembahasan. Pertama, idza ujjila li ajalin majhulin ka ayyakula tazawwajtuka ala alfin bi syaratin muyassaratin au adfa'uha inda hububir riyahi au qadumi fulanin wa nawi dzalik fala yasikhu ta'jili bittifaqil madzahibil arba'ati litafakhusil juhalati. Pertama, jika mahar itu ditangguhkan dan menangguhkannya sampai waktu yang tidak diketahui, wah, ini nyamari ini. Ya, nyamari tenan ini bahasa Jawanya. Maharnya itu diutang tekan kapan? Kapan-kapan. Nah, kapan-kapan ini kan ndak jelas itu, ndak jelas. Maka di sini disebutkan, ya, ini pembahasan di kitab ini, masya Allah rinci sekali. Kalau ditangguhkan sampai waktu yang tidak diketahui, seperti seseorang mengatakan pada calon istrinya, saya akan nikah dengan kamu, nanti maharnya 1.000, maharnya 10 juta, tapi dengan syarat, ya saya berikan nek aku wis duwe, ya nek aku wis duwe. Kalimat nek aku wis duwe itu global, sebab aku wis duwe 10 juta ning kirek gawe tuku pit misalnya, aku wis duwe 15 juta nek irak gawe tuku sing khusus ke mahar urung ngono, itu kan berkilah. Ya, au adfa'uha indahu birriyah, nanti aku akan memberikan mahar ini kalau sudah ada angin apa misalnya, ya. Au qadumu fulanin, atau nanti saya akan memberikan mahar nanti kalau paman saya sudah datang. Kapan datangnya? Enggak tahu. Di mana sekarang? Ya, di mana sekarang? Di Kalimantan. Kalimantannya jauh, ya. Atau paman yang satu di mana? Ujung Pandang. Ujung Pandangnya mana? Pokoknya paling padon misalnya. Pulangnya kapan? Mbuh, ini ndak jelas. Yang seperti ini fala yasikhu ta'jilu bittifaqil madzabil arba. Sepakat ulama yang empat imam mazhab sepakat, mereka mengatakan ini tidak sah, tidak boleh. Jadi kalau menangguhkan itu harus jelas, ya. Mahar nanti saya berikan kapan? Bulan depan. Bulan depan disebutkan bulan apa? Bulan, ya, Juli, bulan Agustus. Tidak boleh menangguhkan sampai waktunya kapan tidak jelas, tidak cetha. Ulama mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad, keempat-empatnya sepakat tidak membolehkannya. Kenapa? Yang seperti ini bisa menjadi sarana untuk melakukan penipuan. Pertama, ibu bapak, kita jeda azan dulu. Baik sekalian, kita lanjutkan. Jadi mahar ini, ya, dari sisi waktu penyerahannya bisa disegerakan dan bisa sunnahnya disegerakan, tetapi bisa ditangguhkan. Tetapi ketika menangguhkannya ini waktunya harus jelas. Tidak boleh menangguhkan pemberian mahar itu waktunya tidak jelas, tidak boleh. Harus disampaikan dengan jelas kapannya, sampai kapan, ya, sampai tahun depan, tahunnya tahun berapa. Kalau bulan depan, bulannya bulan apa, ini harus jelas, tidak boleh menundanya, ya, tanpa dengan kejelasan.
Yang ketiga, ma tastahiquhul mar'atu minal mahri wa ahwalih. Yang ketiga, ya, dari sisi yang diterima oleh si wanita itu, ya, dari ukuran, ya, ukuran yang diterima oleh wanita itu atau oleh calon istrinya. Pertama adalah ma yataqarraru li zaujihi bil mahru kamilan. Pertama adalah wanita-wanita yang berhak untuk mendapatkan mahar secara penuh, bukan setengah tapi penuh. Siapa mereka? Pertama, ad-dukhulul hakiki bizaujihi au al-jima'. Jadi keadaan wanita bisa menerima mahar secara penuh pertama adalah ad-dukhulul hakiki bizaujati awil jima'. Yang pertama, ketika seorang wanita atau seorang istri sudah dikumpuli oleh suaminya. Ketika seorang istri sudah digauli oleh suaminya. Di sini pengarang kitab ini mengatakan begini, ittafaqa ahlul ilmi ala anna zaujati tastahiqul mahru kamilan idza dakhala biha zauju. Sepakat para ulama bersepakat bahwa seorang istri berhak untuk mendapatkan maharnya secara penuh ketika sang suami telah mengumpulinya atau telah menggaulinya. Bahasa para fuqaha sering mengatakan istilah jima'. Jadi ketika suami sudah mengumpuli istrinya, maka sang istri itu berhak untuk mendapatkan mahar secara penuh. Baik itu disegerakan pemberiannya atau kemudian ditangguhkan. Kalau misalnya mengatakan mahar saya kepada kamu nanti ya 10 juta, tapi sebagiannya saya berikan, sebagiannya bulan depan. Ketika sudah mengatakan seperti itu, kemudian sang suami telah mengumpuli istrinya, maka bulan depan sang istri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Ini seperti yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 20 sampai 21. Allah Ta'ala mengatakan, wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin. Jika kamu hendak menggantikan istri-istri kalian dengan wanita-wanita yang lain, maksudnya menceraikan, kemudian ingin menikahi wanita yang lain, wa ataitum ihdahunna kintaran, dan kamu telah memberikan kepada mereka kintaran, mahar yang mestinya ditunaikan, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka kamu tidak boleh mengambilnya sedikit pun. Atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina, ya, apakah kamu dengan mengambilnya, ketika kamu mengambilnya maka itu adalah buhtan, itu adalah tuduhan dan dosa yang jelas, dosa yang nyata. Wa kaifa ta'khudhunahu, bagaimana mungkin kalian akan mengambil mahar yang telah kalian berikan. Wa qad afdha ba'dhukum, sedangkan kalian telah bergaul dengan istri kalian, ila ba'din, sedangkan kalian ya sesama pasangan suami dan istri sudah saling bergaul di antara kalian. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kalian telah membuat mitsaqan ghalidha, perjanjian yang jelas, perjanjian yang berat. Mitsaqan ghalidha. Ibu bapak, ayat ini Allah mengatakan ketika seseorang telah membangun rumah tangga, seorang laki-laki memperistri seorang perempuan, maka ketika keduanya sudah saling bergaul, sang suami telah menggauli istrinya,
maka ketika istri itu sudah digauli, maka sang istri itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Ketika kemudian mahar itu ditangguhkan, sebagiannya tidak diberikan, berarti sang suami ini telah melakukan itsman mubina, telah melakukan dosa yang nyata. Melakukan dosa yang nyata. Oleh karenanya ya di sini diberi keterangan fanahallahu ta'ala zauju ayyakhudha syai'an mimma a'tahu lil mar'ati idza talaqaha wa'tabara li akhdhi minhu buhtanan wa kadzaban wa itsman. Maka Allah Ta'ala melarang para suami ketika para suami itu menceraikan istri-istri mereka. Kok kemudian mereka mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada mereka, atau mereka tidak menunaikan mahar yang semestinya diberikan kepada mereka? Ini adalah kadzaban, ini perbuatan dusta, dan ini perbuatan dosa yang nyata. Sampai wanita itu meninggal dunia atau wanita itu diceraikan oleh suaminya, sementara mahar yang dijanjikan belum sepenuhnya diberikan. Sang suami ini dia telah melakukan kedustaan yang nyata dan melakukan dosa yang nyata. Artinya ketika rentang waktu sekian belum ditunaikan, ya mungkin sebagiannya diberikan, sebagian ditangguhkan, sampai kemudian wanita itu diceraikan atau meninggal dunia, kok mahar yang semestinya diberikan belum terpenuhi semuanya, sang laki-laki, sang suami itu telah melakukan dosa yang nyata. Wadzalika li'annal mahra kana fi muqabilu halat wal'i halal wad'il awil ifdha waqad istawfaz zawju haqqahu bidukhuli fataqarrar li zawjati jami'ul mahri. Maka ketika seorang suami menggauli istrinya, maka konsekuensi dari itu semua adalah mahar yang mestinya diberikan oleh sang suami itu harus diberikan secara penuh, tidak boleh dikurangi. Menguranginya sama dengan mengambil kembali, dan itu hukumnya adalah dosa. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dengan syarat, ya diriwayatkan ala syarti Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin nukihat bi ghairi idni waliyuha fanikahuha batilun. Siapa saja di antara para wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Salasan, Nabi mengatakan 3 kali. Ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa izin walinya, walinya tidak tahu, tidak dimintai izin, maka nikahnya adalah batal. Nabi mengucapkannya 3 kali. Lalu kata Nabi, wa in fa in dakhala biha, tetapi jika keduanya telah berkumpul, keduanya kemudian sudah berkumpul, bergaul, melakukan jima lainnya suami istri, falal mahru bimastahalla min farajiha, maka sang suami tetap berkewajiban memberikan maharnya secara penuh meskipun pernikahannya batil, meskipun pernikahannya tidak sah. Hadis ini oleh para ulama diberikan kesimpulan yang sangat banyak. Nabi mengatakan ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil.
Jika keduanya telah melakukan hubungan suami istri, ya, maka mahar yang diberikan seorang oleh suaminya kepada istrinya meskipun nikahnya batil, maka maharnya harus diberikan. Kemudian diberikan kesimpulan begini, fa idza kanal jamil mahru yataqarraru bidukhuli fin nikahil batil, maka ketika pada pernikahan yang tidak sah, yang sudah batal seperti itu saja, ketika keduanya sudah berhubungan badan, maka sang suami harus memberikan maharnya kepada istrinya, apalagi nikah yang sah. Nikah batil saja seorang suami harus memberikan maharnya kepada istrinya jika keduanya telah berhubungan badan, maka apalagi jika nikahnya nikah yang sah. Ini yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Yang kedua, ya, seorang istri berhak mendapatkan maharnya secara penuh. Yang kedua, ya, disebutkan, ya, idza kana, sebentar, ini malah balik ke atas. Yang kedua, sang istri itu berhak mendapatkan mahar dari suaminya adalah mautu ahaduz zaujaini qabla dukhuli fi nikahin sahihin. Yang kedua, seorang wanita, seorang istri berhak untuk mendapatkan maharnya secara penuh, ya, ketika sang suami meninggal dunia meskipun sang suami belum mengumpulinya. Jadi ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian setelah nikah berlangsung, ya, ternyata kemudian si laki-laki ini jatuh sakit. Ketika pernikahan maharnya baru diberikan separuh. Setelah dilangsungkan akad nikah, mendadak sang suami sakit sampai 1 minggu. 1 minggu sakit, suami belum mengumpuli istrinya, suaminya meninggal dunia. Maka ketika suaminya meninggal dunia, sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini, yang ketika pada akad nikah maharnya baru 50%, maka ketika sang suami itu meninggal dunia, maka sang istri berhak mendapatkan maharnya secara penuh. Mahar itu diambilkan dari harta suaminya. Itu nanti kalau di bab masalah waris, ya, maka sang istri ini juga berhak mendapatkan warisan. Itu kalau di bab waris, tapi kita abaikan, terlalu panjang membahas sampai di sana. Ini yang kedua. Kemudian, ya, Ibu rahimakumullah, yang ketiga, khulwatus sahihatu bainaz zaujaini walau biduni jima'. Yang ketiga, seorang istri berhak mendapatkan maharnya secara penuh ketika suami istri itu sudah khulwah, sudah berdua-duaan layaknya suami istri, tinggal di satu rumah dalam waktu yang lama meskipun keduanya belum berkumpul, belum bergaul, belum melakukan hubungan badan. Contohnya misalnya keduanya telah jadi satu rumah dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Setelah itu kemudian, ya, istrinya diceraikan. Dan ternyata menurut pengakuan istrinya, suaminya belum mengapa-apakannya, belum berhubungan badan. Kondisi seperti ini, maka si wanita tadi tetap berhak mendapatkan mahar secara penuh jika mahar itu ditangguhkan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang
terakhir, yang keempat, ya, ini ketika seorang suami, ya, telah tinggal serumah dengan istrinya dalam waktu yang sangat lama. Ini sebenarnya sama dengan yang ketiga. Ada istilah berdua-duaan, ada istilah tinggal serumah. Ibu bapak rahimakumullah, itu ya kondisi atau mahar ditinjau dari beberapa sisi. Tadi saya sempat membuat bagan supaya memudahkan. Jadi tinjauan mahar ini, ya, pertama dilihat dari sisi nilainya, lalu dilihat dari sisi waktu penyerahannya, lalu dilihat dari sisi ukurannya. Dilihat dari sisi nilainya, ada mahar yang disebutkan nilainya ketika akad nikah. Ini hukumnya sunnah. Ya, saya menikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar disebutkan. Ini hukumnya sunnah. Yang kedua, tidak menyebutkan nilai mahar dalam akad nikah, hukumnya boleh. Menyebutkan nilai mahar dalam akad nikah, hukumnya sunnah. Tidak menyebutkan nilai mahar pada akad nikah, hukumnya boleh, sekedar boleh. Ini dari sisi nilainya. Dari sisi waktunya, ya, ada mahar yang disegerakan. Jadi ketika akad nikah itu maharnya sudah diberikan. Ini hukumnya adalah sunnah. Sebelum akad nikah mahar sudah diberikan. Yang kedua, ditangguhkan. Ditangguhkan hukumnya boleh, hukumnya boleh. Hanya saja harus ditentukan waktunya. Menangguhkan mahar itu harus ditentukan waktunya. Jika tidak ditentukan waktunya, maka tidak boleh. Iki bayar tukon, ya, mang juta, tapi tak wae 1.000 sik, ya, sing 4 yuta 900 kapan-kapan, ya. Kapan? Hayo sesuke. Nah, ini ndak boleh. Sesuke itu harus cetok. Sesuk kapan? Sasi ngarep, ngarepe ngarep, tahun ngarep, ngarepe ngarep, itu harus jelas. Jika tidak ditentukan, tidak ada kejelasan, para ulama mengatakan tidak boleh. Harus ada kejelasan. Dari sisi ukurannya, ada yang diterima secara utuh, ya, ada yang diterima setengahnya saja. Yang diterima secara utuh ini ketika wanita atau istri sudah digauli, atau suami mati sebelum keduanya berkumpul bergaul, atau yang ketiga, ya, khalwat, ya, belum duhul sudah berdua-duaan kesana kemari, hurung di omah, kontrak kono, ngaleh rono, meskipun belum duhul, belum, ya, melakukan jima, lalu suaminya meninggal dunia, ini tetap mendapatkan mahar secara penuh. Kemudian keduanya telah tinggal serumah dalam waktu yang lama, dan ada yang mengatakan yang kelima ini khilaf, dicerai sebelum duhul. Nah, ini khilaf, maka saya tulis dengan tinta kuning. Adapun yang wanita yang menerima setengahnya adalah cerai belum duhul, mahar disebutkan, dan yang kedua cerai belum duhul, mahar tidak disebutkan. Khusus yang ini khilaf di kalangan para ulama ini sangat banyak, sehingga barangkali lain waktu bisa kita lanjutkan. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, inilah tinjauan mahar yang disampaikan cukup detail dalam kitab ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, demikian. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oh, ada, monggo. Ya. Itu kalau wanita itu pengen tahu boleh, sudah hari ini bukti berapa? Oke. Boleh atau
Oke, jadi begini, ketika mahar itu tidak disebutkan, wanita boleh untuk mengetahui berapanya. Jika sang suami mengatakan, wes orang rane sampean kita apa namanya, tak apusi, maka wanita berhak mendapatkan mahar mithli. Apa mahar mithli? Tadi mahar yang sepadan, sehingga misalnya Temanggung itu rata-rata mahar kok 5 juta misalnya, maka ketika nanti suami itu memberikannya hanya 3 juta, mas kurang roto-roto 5 juta. Itu namanya mahar mithli. Sehingga ketika akan mengetahui boleh. Dan sang suami untuk tidak mengatakannya juga boleh. Konsekuensinya adalah jika tidak disebutkan, ya, saling merahasiakan, standar minimalnya adalah tadi namanya mahar mithli. Mahar mithli itu mahar roto-roto yang sepadan di tempat itu atau di lingkungan keluarganya. Wah, nek Temanggung iki mahar ya nganu 5 juta, ya 10 juta, masih berapa? Ya, on tene maksudnya ya, emasnya itu 5 gram. Kali itu buat ada rata-rata, ya tidak mengapa. Atau biasa di kampung itu ada rata-rata, itu ada. Ya, rata-rata ada. Oke, ini rata-rata sekian. Sehingga ketika nanti suami ternyata, ya, sampai batas waktu maharnya akan saya berikan bulan depan, piro pokoknya misalnya. Ketika kemudian pokok itu istrinya mengatakan, wah ini kudu cetha, ya wis pokoknya nek ra cetha aku moh, boleh mengatakan seperti itu. Akhirnya nikah tidak jadi, boleh, itu hak istri. Ketika istri mengatakan batatnya hapiro, rahasia, ya wis rapopo, boleh. Suami mengatakan rahasia, boleh. Ya, istri sudah membayangkan, wah nek enggak spektakuler, ya. Ternyata bulan depan, ya, tidak mak gedebuk tapi mak gelunding misalnya, kan, lebih kecil, boleh untuk meminta tadi namanya mahar mithli, rata-rata, ya, rata-rata mahar yang berlaku, yang sering diserah terimakan di tempat atau di daerah tersebut. Jadi hukumnya masing-masing boleh. Wanita ingin tahu kemudian dirahasiakan, wanita tidak mau dan menggagalkan, boleh. Menerimanya boleh, tapi konsekuensinya tadi, ya, ada batas minimalnya berapa, ya, sehingga mungkin, ya, ini mungkin bagi kita ada ilmu baru. Jadi mari itu ada, kalau ada upah minimum regional, ada UMR, ada apa? MMR itu ya, mahar minimum regional gitu ya. Karena ada mahar mithli itu, ya. Ini bagi saya ini kajian yang menarik, ya, di banyak kitab jarang dibahas seperti itu. Itu untuk apa? Supaya tidak ada seorang pun yang menzalimi dan orang yang dizalimi. Allah alam bisawab. Nggih. Masih? Nggih. Boleh saja. Iya. Jadi tadi di apa namanya, ketika disepakati disebutkan hukumnya boleh. Ya. Jadi tadi disebutkan di sini, kalau disebutkan hukumnya sunnah. Tidak disebutkan nominalnya, tapi ditentukan waktunya, kan tadi yang bawah. Kalau ditunda harus cetha sampai kapan. Nah, ini dibolehkan. Meskipun tadi sunnahnya adalah disegerakan dan disebutkan. Oke, moga Bapak. Saya bertanya mengenai pernikahan yang batal tadi, Pak. Oke. Artinya kan kalau gadis harus lapor dengan walinya. Iya. Kalau misalnya kasusnya janda bagaimana? Karena saya lihat kebanyakan orang-orang yang menikah siri itu tidak pernah lapor sama walinya, Pak. Kan itu rata-rata janda gitu.
Oh nggih. Pertanyaan saya, janda bisa nggak tanpa izin wali yang kedua bernyanyi itu secara saya dibolehkan apa tidak? Oh nggih, ngaten. Jadi baik itu janda ya maupun gadis itu tetap ketika akad nikah yang menikahkan adalah walinya. Meskipun janda yang menikahkan tetap walinya. Istilah dengan izin dengan tanpa izin itu artinya adalah ketika ada seorang wanita masih gadis lalu dilamar oleh seorang laki-laki ya, maka bapaknya boleh menerima lamarannya tanpa seizin anak gadisnya. Jika menurut bapaknya laki-laki ini adalah yo bagus, yo soleh, yo apalagi sugih kan itu. Jadi semua sisi baik boleh tanpa meminta izin anak gadisnya. Jika benar-benar bapaknya melihat ini maslahat untuk dunianya maupun akhiratnya. Hanya bagi seorang janda ketika ada seorang wanita, seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang melamar janda itu, maka janda itu boleh untuk menentukan pilihannya tanpa seizin bapaknya. Tapi bapaknya ketika pernikahan, maka bapaknya lah yang tetap menjadi wali. Jadi itu yang dimaksud izin itu istilah, tapi yang menikahkan tetap walinya. Tidak bisa ketika janda nanti yang menikahkan Pak RT, Pak RW, tidak bisa. Tetap harus walinya. Wali dulu kita bahas, wali itu dari yang terdekat dan urutannya tidak boleh wali yang lebih jauh. Kok kemudian ia menikahkan sementara ada wali yang lebih dekat dari si nasab tanpa sepengetahuannya. Ceh duwe kakang ya, masih punya kakak, pamannya ini ternyata berani-beraninya nikahkan keponakannya padahal masih ada kakaknya. Orang tua meninggal dunia, urutannya siapa? Kakaknya atau adiknya. Jika kemudian itu masih kok kemudian pamannya yang agak jauh menikahkannya, para ulama mengatakan tidak boleh. Harus urut al-aqrab fal-aqrab, dari yang paling dekat lalu yang tidak begitu dekat dan selanjutnya. Jadi meskipun janda ya tetap nikahnya tetap harus ada walinya. Wallahu alam bissawab. Ya sampai di sini kita masih ada? Oh nikah siri. Nikah siri itu begini. Nikah siri itu kalau kita kembalikan kepada konsep bernegara dan kemaslahatan, maka banyak fatwa-fatwa di kalangan para ulama tetap nikah itu tidak membolehkan nikah siri. Kalau kita lihat fatwa-fatwa dari para ulama termasuk dalam metodologi manhaj tarjih Muhammadiyah, nikah itu harus dicatatkan. Kenapa? Karena padanya ada maslahat. Kalau nikah siri kok di kemudian hari ada persoalan, maka akan memungkinkan terjadinya kezaliman. Contoh ketika akad nikah tidak dicatatkan. Nikah siri itu artinya nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama, tidak mendapatkan legalitas secara hukum formal. Ya, nikah siri bukan berarti nikah sing meneng-meneng. Ya, meneng-meneng tapi sah, itu namanya bukan siri. Nikahi rame-rame, layar tancap seminggu, kuda lumping rong dino, rame-rame, tapi tidak dicatatkan, tetap menjadi nikah siri. Nikah siri itu banyak terjadi persoalan di belakang hari nanti.
Dan ini sudah banyak kasus-kasus, sudah banyak persoalan-persoalan yang muncul. Karena ketika nikah siri, kemudian nanti lahir anak, maka anak yang lahir itu nanti tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Biasanya persoalan itu muncul ketika mereka dari keluarga kaya, dan nanti muncul itu ketika pada persoalan pembagian waris. Istri pun tidak bisa mendapatkan warisan karena ahli waris misalnya punya 2 istri, yang satu tidak siri, yang satu siri, maka nanti warisan itu bisa diklaim semuanya oleh wanita, oleh istri yang sah yang tidak siri tadi. Ketika yang nikah siri ini menuntut sampai di pengadilan pun tidak bisa, karena tidak bisa membuktikan dengan dasar yang diterima oleh hakim bahwa dia betul-betul sebagai istrinya. Dan kasus itu sudah banyak terjadi. Karena banyak terjadi itulah kemudian nikah, ya, pernikahan itu tidak semestinya dilakukan secara siri. Oleh karenanya seperti di metodologi dalam masyarakat tarjih Muhammadiyah itu disebutkan nikah itu mestinya nikah bukan siri. Kenapa? Karena syariat ini dibuat untuk mendapatkan maslahat. Ad-dinu mabniyun al masalihi fi jalbiha wa daril qabaihi. Syariat ini, agama ini Allah Ta'ala turun untuk apa? Untuk tercapai sebuah kemaslahatan dan untuk menghindari madarat. Sehingga kayak dalam fikih itu la darar wa la dirar, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Ibu bapak, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.